Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan kita tentang hukum melihatnya wanita kepada wanita lain. Yang lalu hukum wanita melihat laki-laki selain mahram. Kita lewat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-far'u tsani fi hukmi nazaril mar'ati ilal mar'ati. Cabangan yang kedua mengenai hukumnya melihat wanita kepada wanita lainnya. Anna nazaral mar'ati ilal mar'ati ka nazari rajuli ila rajuli. Anna sesungguhnya nazaral mar'ati melihatnya wanita ilal mar'ati kepada wanita lainnya ka nazari rajuli ila rajuli. Iku hukumnya seperti melihatnya laki-laki kepada laki-laki lainnya. Apa itu? Di pembahasan sebelumnya, laki-laki sesama lelaki boleh melihat seluruh badan kecuali antara pusat sampai lutut, itulah auratnya. Sama-sama lelaki auratnya antara pusat sampai lutut. Begitu juga wanita. Wa hadza fi nazaril muslimati ilal muslimati. Dan hukum ini tadi sama seperti hukum laki-laki melihat laki-laki lainnya. Fi nazaril muslimati ilal muslimati. Hukum melihatnya wanita muslimah kepada muslimah lainnya. Amma nazarul zimmiyati ilal muslimati fa fihi khilafun. Maka adapun melihatnya wanita zimmiyah berarti non muslim ilal muslimati kepada muslimah fa fihi khilafun, maka di situ ada khilaf. Yang kena hukum itu kan wanita muslim kita kan. Jadi wanita muslimah kita apa aja istilahnya kalau berhadapan dengan orang non muslim, apa aja yang boleh nampak. Maka di situ ulama khilaf. Wanita muslimah kepada wanita non muslim zimmiyah, yang zimmiyah boleh menampakkan apa aja, kan? Atau mungkin ada keluarga kita non muslim ataupun ada tamu non muslim yang datang, kan? Jumpa dengan istri kita ataupun sekarang pergaulan ya istilahnya pergaulan yang menuntut wanita mungkin keluar rumah. Seperti di pekerjaan ataupun di kampus ada non muslim juga, kan? Kira-kira apa yang boleh sesama wanita ini? Dengan permasalahan tadi, satu muslimah, satu non muslim. Di situ ada perbedaan pendapat antara ulama. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan al-asahhu annaha kal muslimah. Imam al-Ghazali mengatakan sesungguhnya wanita non muslim hukumnya sama seperti muslimah. Sama aja kalau kata Imam Ghazali. Selama itu anggota tubuh yang apa? Yang penting apa? Pusat sampai lutut seperti laki-laki, ataupun yang wajib itu anggota yang mendatangkan syahwat. Itu nanti kalau pembahasannya di masalah hukum lelaki. Berarti sama aja muslimah non muslim sama. Wa qala al-Baghawi as-sahih al-man'u. Imam al-Baghawi mengatakan as-sahih, pendapat yang sahih. Berarti menurut Imam al-Baghawi pendapat yang kuat itu al-man'u, berarti tidak boleh orang non muslim melihat wanita muslimah. Non muslim nggak boleh melihat wanita muslim.
berarti harus tutup semua. Fa'ala hadza la tadkhulu ma'al muslimati ilal hammami. Wa man ladzi tara minal muslimati qila tara ma yara rajul. Di sini perinciannya fa'ala hadza, menurut pendapat ini tadi, la tadkhulu ma'al muslimati ilal hammam. Maka wanita non muslim tidak boleh masuk ke pemandiannya wanita muslimat. Wanita non muslim tidak boleh masuk ke pemandiannya wanita muslimat. Hammam itu aslinya sebenarnya kalau zaman dulu hammam itu pemandian air panas. Jadi wanita non muslim tak boleh masuk ke pemandian muslim. Ke pemandian wanita muslim. Sekarang mungkin kolam renang kan? Kalau sekarang mungkin kolam renang. Kalau zaman dulu ada pemandian air panas. Kalau kita pikir biasa membahas pemandian air panas, makanya hammam. Hammam itu sebenarnya pemandian air panas. Kalau sekarang mungkin kolam renang. Kalau masuk ke pemandian air panas itu itu pakai baju semua. Kalau zaman dulu. Berarti kan sesama muslimat itulah tadi. Antara sama wanita apa auratnya, kecuali pusat sampai lutut. Sama seperti laki-laki. Iya. Selama nggak ada unsur-unsur syahwat kan. Maka sebab itu tadi kan kalau Imam Ghazali mengatakan non muslim juga sama hukumnya seperti muslimah. Kalau Imam Baghawi mengatakan enggak, wanita non muslim tak boleh melihat wanita muslimah. Maka dari situ tak boleh wanita non muslim masuk ke pemandian bersama pemandian wanita muslimah. Itu yang pertama kan. Wa man ladzi tara minal muslimah. Terus apa yang boleh dilihat wanita non muslim dari muslimah? Qila, maka dikatakan tara ma yar rajul. Maka wanita non muslim boleh melihat dari muslimah adalah apa yang boleh dilihat oleh lelaki. Kemarin pembahasan aurat lelaki kan udah ada khilafnya berapa kan? Berarti wanita non muslim itu dihukumi seperti hukum lelaki melihat wanita yang non mahram. Di situ ada khilaf, ada yang jami'ul badan sampai wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan kecuali wajah dan ketika aman fitnah. Khilafnya itu ketika aman fitnah. Berarti itu balik lagi hukumnya kan. Wa qila ma yabdu indal mihnah. Dan qil lagi mengatakan wanita muslimah boleh melihat dari wanita non muslim boleh melihat muslimah kita apa yang nampak indal mihnah, yang biasanya dipakai. Wanita ini biasa memakai pakaian sehari-hari. Kalau pekerjaan rumah itu gimana pakaiannya? Ya, sewajarnya kalau wanita di rumah, ya berarti wanita non muslim itu batasannya boleh menengok muslimah kita sebatas itu tadi. Ya, tidak boleh lebih dari apa? Pakaian kerja di rumah, pakaian sehari-hari. Jadi biasa pakaian sehari-hari gimana? Ya pakai baju, mungkinnya pakai celana kan? Ya kan? Ataupun ya bagian-bagian yang boleh, yang istilahnya biasa tak ditutup ketika kerja di rumah, ya itulah kan yang boleh dilihat. Nah, itu Apa setumpahnya? Ya. Jadi ini khilaf. Qala Rafi'i wa hadza asbahu. Imam Rafi'i mengatakan inilah yang lebih mirip. Maksudnya ini yang mu'tamad menurut Imam Ar-Rafi'i.
Jadi Imam Ar-Rafi mengatakan tadi apa? Wanita muslimah itu sebatas apa yang boleh yang biasa dinampakkan wanita ketika kerja pekerjaan rumah. Sini ayo. Ya, biasa mungkin nampak pakai kaos biasalah mungkin di rumah kan. Saya nampakkan tangan kan. Tapi kalau nampakkan ketiak nggak perlulah sampai kerja rumah kan. Udah berlebihan kan. Ya mungkin kalau celana mungkin ya bilang celana sampai lutut ya. Saya wanita kerja di rumah lah. Baju harian. Ya kan? Qala Nawawi, kalau Imam Nawawi mengatakan as-sahih ma sahahul Baghawi. Kalau Imam Nawawi mensahihkan apa yang disahihkan Imam Al-Baghawi. Berarti apa tadi? Tak boleh melihat wanita muslimah kita seperti hukum laki-laki. Ya kan? Memang agak apa ini? Ya lanjutnya. Imam Nawawi tadi mensahihkan apa yang disahihkan Imam Al-Baghawi. Maka sebenarnya kalau di kitab-kitab seperti Safinah apa, memang itu ya diberatkan memang wanita non muslim melihat muslimah kita diberatkan. Islam itu mungkin kita nggak tahu kajinya, kita nganggap ya biasa aja. Ini kalau dikajikan sebenarnya itu, apalagi kalau model macam zaman dulu kan memang Islam itu berkuasa kan. Zaman dulu kan memang Islam berkuasa. Dan saya orang kafir itu kan non muslim ini kan dalam pemerintahan Islam. Ya berarti Islam itu memang harus menampakkan ya wibawa kan. Ini agak sengit khilafnya ini. Tapi yang ringan tadi Imam Nawawi tadi Imam Ghazali tadi. Imam Ghazali tadi mengatakan apa? Seperti hukum sesama muslimah melihat antara mereka kan. Nah, selama yang pusat sampai lutut dan hal-hal yang tidak menimbulkan syahwat. Nah. Kalau pertengahan tadi yang itu yang Imam Rafi'i pakaian kerja harian di rumah kan. Kalau di sini catatan kaki yang muktamad dalam nihayah berarti Imam Romli dan Al-Mughni. Pendapatnya ini apa teh? Imam Ar-Rafi'i. Waqal Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala fi Tuhfah, kalau dalam Tuhfah dikatakan wa dukhulu dhimmiyati ala ummahatil mu'minin al-waridi fil ahadits sahihati dalilun lima sahhaha fi rawdati wa asliha min hilli nazariha minha ma yabdu fil mihnati wa atamadu jam'un maqtadahu al-matnu min annaha ma'aha kal ajnabi. Kalau Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah mengatakan, sayang, enggak boleh gitu, enggak boleh. Zaman dulu biasanya wanita non muslim masuk ke rumah ummahatul mukminin. Telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya kan? Berarti kan boleh orang non muslim melihat wanita maksudnya wanita non muslim melihat wanita muslimah. Bahkan derajat di sini ummahatul mukminin. Karena ummahatul mukminin di antara muslimah lain ada hukum khusus. Yang lebih lagi kan? Bahkan penekanan ayat hijab itu bahkan ya di situ khitabnya itu ummatul mukminin. Jadi ini merupakan dalil apa yang disahihkan keduanya,
di dalam kitab Raudhah dan aslinya Raudhah. Berarti di kitabnya Imam Nawawi berarti di ini ada khilaf. Kitabnya Imam Nawawi. Kalau di sini itu pada dibahas ini yang disahkan dalam Raudhah. Apa itu halal wanita non muslim melihat dari muslimah sebatas pakaian kerja harian di rumah. Ya. Wasairul kafirati kadzimiyati fi hadza, dan seluruh wanita kafir itu hukumnya seperti wanita zimiyah fi hadza dalam hal ini. Jadi karena kafir kan terbagi, ada zimiyah, ada yang harbi nanti kan. Jadi yang penting orang non muslim itu semua mau yang kafir harbi, yang zimmi itu sama hukumnya. Sesuai khilaf yang tadi. Jangan lagi itu saya. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh naik kaki. Dzakarahul Umrani. Ya, seperti ini disebutkan oleh Imam Al-Umrani. Qultu, berarti ini komentar di pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Wahtajja al-Baghawi lima qalahu biqaulihi ta'ala aw nisaihinna. Imam Al-Baghawi berhujjah, menjadikan dalil firman Allah Subhanahu wa taala aw nisaihinna walaysat al-kafiratu min nisaihinna. Itu di ayat tentang masalah yang boleh melihat wanita. Di situ salah satu dikatakan kan anak-anak kecil kan, yang belum tahu syahwat kan, istilahnya mahram. Mahram itu baik anak laki-lakinya, anak laki-lakinya ataupun paman-pamannya kan, yang masih kandung, itu kan boleh melihat wanita kan. Dan di ayat itu dikatakan juga aunisaihinna, atau wanita-wanitanya mereka. Kan di sini ada kata-kata mereka. Sedangkan orang kafir itu bukan bagian orang muslim. Dari sini dalilnya Imam Baghawi mengatakan orang non muslim tak boleh melihat wanita muslimah. Karena dalam ayat itu disebutkan aunisa ihinna. Ai maksudnya min nisa'il mu'minati. Bal qala al-Imam al-Allamah Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdussalam, innal mar'atal fasiqa fi dzalika hukmuha hukmun dhimmiyah. Nah, ini Imam Abdul Salam melebarkan hukumnya lagi. Bahkan dikatakan di sini, jangan. Nah, duduk situ. Nah, ini amamnya. Ah. Ayo, mama, ayo. Ah. Mama, ayo. Ya, amam dulu. Imam bin Abdus Salam melebarkan hukum lagi. Wanita fasik ya sama seperti wanita non muslim, berarti melihat wanita yang wanita yang muslimah yang jaga diri berarti. Yang fasik itu berarti gimana? Wanita yang meninggalkan sholat apa? Jadi itu hukum melihatnya sama dengan wanita non muslim. Fayajib ala ulatil umuri man'udz zimmiyati wal fasiqati min dukhulil hammamat ma'al muhsanati minal mu'minat. Maka wajib ala ulatil umuri, wajib bagi pemerintah ataupun wali man'udz zimmiyati wal fasiqati, melarang wanita non muslim dan wanita fasik min dukhulil hammamati, memasuki pemandian
umum. Ma'al muhsanati minal mu'minat, bersama wanita-wanita yang menjaga diri dari kalangan mu'minat. Oh, dilebarkan beliau. Jadi beliau beratkan lagi hukumnya. Wanita fasik pun tak boleh melihat wanita yang terjaga. فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترس المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة والله أعلم. Maka jikalau uzur ataupun apa, tak mampu ataupun apa hal itu tidak dikerjakan oleh pemerintah karena sedikitnya perhatiannya pemerintah mengingkari hal tersebut, maksudnya menerapkan hal tersebut, maka hendaknya menjaga diri wanita mukminah yang merdeka, menjaga diri dari wanita kafir dan wanita yang fasik. Jadi membatasi pergaulan dari wanita kafir dan wanita fasik. Berat ini. Ini zaman sekarang yang wanita yang dituntut bekerja di luar kan. Ini sebenarnya nggak boleh ya. Inilah hukumnya tadi. Ya walaupun tadi yang ringan, tadi Imam Ghazali ringan. Tapi pendapat kuatnya itu kalau Imam Nawawi memang seperti Imam Baghawi. Sama sekali nggak boleh lihat. Tapi kalau mau tamatnya pensyarah apa? Pensyarah minhat ataupun di kan tadi kan yang minhat. Baghawi yang di minhat, yang Imam Nawawi ikut Baghawi dalam kitab minhat. Kalau di dalam Raudhah kata Imam Ibnu Hajar tadi, Imam Nawawi itu ikut pendapatnya Rafi'i yang mengatakan sebatas pakaian kerja boleh. Dengan dalil apa tadi? Wanita-wanita non muslim dulu biasa masuk ke rumah istri-istri Nabi. Kan? Kalau dalil Imam Baghawi kan ayat Quran. Yang boleh melihat wanita itu adalah wanita-wanita muslimah juga kan. Baru di ujung juga tadi apa? Al-Iz bin Abdus Salam, Syekh Al-Iz bin Abdus Salam melebarkan hukum lagi, bahkan itu wanita fasik pun tak boleh melihat wanita muslimah kita yang baik. Sebenarnya ini di sini pembahasannya itu masalah itu sebenarnya. Pentingnya menjaga harga diri. Sebenarnya pergaulan itu bisa mempengaruhi Terus gimana? Untuk istilahnya kan sekarang kan perlu bergaul dengan apa ya? Ya bergaul itu ya dalam hal-hal yang lain lah. Kalau ikut pendapat yang mu'tamad tadi. Mu'tamadnya Nawawi dalam Minhaj. Kalau dalam Raudhah tadi kan itu mu'tamadnya sebatas pakaian kerja. Dan memang yang diamalkan ini yang banyak praktek. Pakaian sewajarnya kan. Dengan kata lain berarti umpamanya ngekos wanita kita muslimah. Di situ ada satu kamar dengan wanita yang non muslim, berarti tak boleh pakai celana pendek. Kan kos satu kamar dia mungkin kan? Tak boleh pakai celana pendek. Pakai kolor kan? Itu sepakat itu karena Imam Ghazali pun tadi, walaupun yang paling ringan kaulnya Imam Ghazali, walaupun yang paling ringan kaulnya Imam Ghazali, pusat sampai lutut itu batasan, dan hal-hal yang apa tadi? Hal-hal yang tidak mengundang syahwat. Yang paling ringan. Itu. Ya, cuman secara muktamad memang muktamad, kaul yang muktamad yang diamalkan adalah muktamadnya Imam Nawawi dalam Raudhah. Kalau yang dalam Minhaj memang mutasyaddid, keras. Dan secara praktik juga itu yang masih ya wajar untuk dipraktikkan di masyarakat kita kan. Kalau di Minhaj itu tegas tadi seperti Imam Baghawi. Boleh semua ya. Nggak boleh. Wallahu a'lam bi. Subhanallah wa bihamdihi.